Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana baginda Rasul Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat dan juga salam ini sampai juga kepada keluarganya Nabi, kepada para sahabatnya Nabi, atba'ut tabi'in, syuhada dan juga sholihin. Semoga sampailah juga kepada kita semua sebagai umatnya yang mutaakhirin fi dunya ila yaumil jaza, kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tanggal 25 bulan Ramadan. 4 atau 5 hari ke depan kita menjelang Idul Fitri. Semoga seluruh amal ibadah kita, dari mulai puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, tahlil, tasbih, tahmid, dzikir kita semua, Allah qabul, Allah terima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang mendapatkan ridhonya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Insyaallah dalam kajian di pagi ini kebetulan ada beberapa jemaah yang minta dijelaskan terkait surat Yasin atau isi yang terkandung dalam surat Yasin. Insyaallah saya akan bawakan itu khusus beberapa permintaan yang akan saya kaji di pagi hari ini dengan kajian singkat atau kajian harian bulan Ramadan. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Surat Yasin adalah surat yang ke-36, dan Yasin juga terdiri dari 83 ayat serta termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu yang diturunkan di Mekah, di mana Yasin ini dinamai Yasin. Kenapa dinamai Yasin? Karena sesuai dengan awal surat, yaitu terdiri dari 2 huruf hijaiyah, huruf iya dan huruf sin, makanya dinamakan huruf Yasin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Yang selanjutnya, surah keberapa Yasin itu? Yasin termasuk surah yang ke-36. Nama surahnya ke-36 itu adalah Yasin. Tempat turunnya di kota Mekah. Wahyu urutan ke-41. Juznya di akhir juz 22 sampai awal juz 23. Jumlah ruku yang ada di dalam surat Yasin, jumlahnya ada 5 ruku. Ayat yang ada dalam surat Yasin dari mulai ayat pertama yaitu sebanyak 83 ayat. Lalu jumlah kalimat atau jumlah kata yang ada di 83 ayat tersebut satu surat Yasin itu, yakni 733 kata atau 733 kalimat. Lalu bagaimana dengan hurufnya? Huruf yang ada dalam surat Yasin, jumlah hurufnya yang ada itu 3068 huruf. Lalu surat sebelumnya, sebelum surat Yasin, surat apa? Itu surat Al-Fatir. Lalu sesudahnya adalah surat As-Saffat. Itulah surat Yasin yang sering kita baca, yang banyak fadilah ketika kita membacanya. Selanjutnya, kandungan apa yang ada di dalam surat Yasin? Insya Allah dalam kajian pagi ini akan saya bahas kurang lebih 10 poin atau 10 maksud atau 10, yang jelasnya 10 poin dari surat Yasin ini. Maksud yang pertama, ayat pertama sampai ayat 6 dijelaskan dalam surat Yasin
Maksudnya adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, itu diceritakan dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Lalu ayat selanjutnya diceritakan kebanyakan orang kafir akan mendapat azab yang sangat pedih karena tidak mendengarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini diceritakan dari ayat 7 sampai ayat 10 surat Yasin. Lalu yang ketiga, kelompok yang ketiga, yaitu menceritakan atau menjelaskan tentang peringatan hanya berguna bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan, dikisahkan atau dituliskan dari ayat 11 sampai ayat 12, hanya satu ayat. Karena memang peringatan Allah itu tidak akan berlaku bagi orang kafir, tidak akan berlaku bagi orang mungkar, hanya berlaku bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terkandung dalam surat Yasin itu adalah mengisahkan atau kisah penduduk sebuah kota yang dimana menjadi pelajaran bagi penduduk kota Mekah di saat itu. Nah, ini ayat ini menceritakan kisah ini dari ayat 13 sampai ayat ke-29. Lalu kelompok yang kelima atau poin yang kelima dari isi surah Yasin itu adalah penyesalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, sangat menyesal sekali. Dan itu dijelaskan, diceritakan atau dituliskan dalam ayat ke-30 sampai ke-32 dalam surat Yasin. Lalu poin yang keenam atau isi kandungan daripada surat Yasin yang keenam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari ayat 33 sampai ayat 50 surat Yasin. Ini dari 33 sampai 50 ini menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Apapun itu kekuasaannya, itu diceritakan dalam surat Yasin dari ayat 33 sampai ke ayat ke-50. Lalu yang ketujuh, yang selanjutnya, yang terkandung dalam surat Yasin itu adalah keadaan orang-orang mukmin nanti di akhirat atau di hari kiamat. Nah, menceritakan tentang keadaan orang mukmin nanti di hari kiamat itu dari ayat 51 sampai ayat 59. Bagaimana keadaan yang mukmin nanti, yang iman kepada Allah di hari kiamat, merasakan dari keimanannya itu, merasakan dari ketaatannya itu dijelaskan di poin ketujuh. Yang selanjutnya, bagaimana kandungan surat Yasin yang selanjutnya, yang kedelapan, cercaan Allah kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Ini diceritakan dalam ayat ke-60 sampai ke-68. Betapa besarnya cercaan Allah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kandungan surat Yasin yang ke-9 adalah Nabi Muhammad bukan seorang penyair. Nah, ini dijelaskan dari ayat 69 sampai ayat 70. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir di zaman dahulu mengira bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penyair. Ternyata Allah jawab di ayat 69 sampai ayat 70 surat Yasin, Nabi Muhammad itu bukan seorang penyair. Lalu yang terakhir, yang ke-10, dari kandungan surat Yasin itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia di hari kiamat. Nah, cerita membangkitkan manusia di hari kiamat itu diceritakan di ayat 71 sampai ayat 83, ayat yang terakhir. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Itulah isi surat Yasin. Wallahu a'lam bil muradih. Allah yang jauh lebih mengetahui atas maksud dan tujuannya. Sekali lagi, hanya Allah lah yang tahu persis, yang tahu pasti atas dasar maksud dan tujuannya. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Dari surat Yasin ini, kenapa
Yasin ini dinamakan Yasin? Ketika tidak ada satupun ulama yang berani memaknai Yasin, pasti hanya dua. Ketika membaca Yasin dengan makna Yasin kembali. Yang kedua maknanya wallahu a'lamu bil muradi. Hanya Allah lah yang tahu atas dasar arti atau makna dari kalimat ya dan sin yang dibaca kita Yasin. Itulah yang terjadi, itulah yang ada dalam surat Yasin, kandungan surat-surat Yasin itu yang tadi, termasuk rinciannya, suratnya, turunnya ayat, surat keberapa, ayatnya ada berapa, Makkiyahkah, Madaniyahkah. Alhamdulillah sudah saya sampaikan semua, termasuk wahyu urutan ke-41 pun juga sama, termasuk ruku, kalimat, dan hurufnya. Bagaimana dengan fadilahnya? Insya Allah di lain waktu dan di lain kesempatan akan saya kupas tuntas terkait masalah fadilahnya. Fadilah membaca surat Yasin itu bagaimana? Insya Allah. Dan insya Allah nanti juga akan saya bahas juga terkait masalah rincian atau tafsiran dari satu persatu huruf, satu ayat per satu ayat, nanti akan saya tuntaskan di lain waktu dan kesempatan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, di hari ke-25 puasa ini. Semoga pertemuan di pagi ini menjadikan sebab dan juga wasilah Allah menyelamatkan kita dari dunia hingga akhirat. Allah menjadikan pertemuan ini, kajian ini, menjadikan ilmu yang berkah dan juga bermanfaat. Allah menjadikan diri kita solih dan solihah. Allah menjadikan sisa umur kita, sisa umur yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ditetapkan iman kita, ditetapkan Islam kita, diampuni semua dosa dan kesalahan kita dan orang tua kita, dan diterima seluruh amal ibadah kita dan ibadahnya orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan, dan kesalahan. Insya Allah di hari besok kita bertemu kembali. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.